Halo Sobat TPA dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Mr. TPA. Kali ini kita akan membahas aljabar dari soal SIMA UI Pasca Sarjana 2023. Nah, nomor 1, diketahui interval min 5 kurang dari X kurang dari 2 dan min 3 kurang dari Y kurang dari 1. Nilai X kali Y terdapat pada interval. Nah, kita di sini diminta untuk mencari nilai X dikali Y, yang mana X itu merupakan nilai interval, Y juga merupakan nilai interval. Caranya cukup sederhana, kita tinggal kalikan saja semua nilai yang ada pada X dengan nilai yang ada pada Y. Kemudian kita ambil rentang nilai terkecil hingga terbesar. Sederhana ya Sobat TPA. Nah, di sini nilai X ada min 5 dan 2. Sementara nilai Y ada min 3 dan 1. Sehingga kalau kita kalikan satu-satu, ya kita dapat 4 nilai. Min 5 kali min 3 dapat 15, min 5 kali 1 dapat min 5, 2 kali min 3 dapat min 6, 2 kali 1 dapat 2. Kemudian kita ambil nilai yang paling besar dan paling kecil. Paling besar ada 15, paling kecil ada min 6. Nah, berarti jawabannya berapa? Jawabannya tinggal kita ambil aja nilai itu, rentang itu. Berarti jawabannya min 6 kurang dari X kali Y kurang dari 15. Oke, cukup mudah ya Sobat TPA. Jadi emang soal aljabar pada SIMAU itu nggak semuanya susah. Beberapa soal itu mudah kalau kita tahu dasarnya dan nggak butuh waktu lama untuk menjawab soal SIMAU. Baik, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2, kita diminta menyederhanakan bentuk faktorial. Bentuknya ada n kuadrat min 4 faktorial dibagi n min 2 kali n kuadrat min 5 faktorial plus n plus 3. Kelihatannya susah ya, tapi tidak butuh waktu lama kita untuk mengerjakan soal ini. Dengan catatan kita paham konsep faktorial. Faktorial itu seperti apa? Contohnya seperti ini. 10 faktorial. 10 faktorial artinya angka 10 ini kita kalikan mundur. Jadi 10 kita kali 9, kali 8, kali 7, sampai 1. Atau boleh kita persingkat nulisnya 10 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial. Di mana 8 faktorial ini ya artinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya sampai 1 ya. Lalu kalau n kuadrat min 4 faktorial bagaimana? N kuadrat min 4 faktorial itu sama dengan n kuadrat min 4 kali n kuadrat min 5 kali n kuadrat min 6 kali n kuadrat min 7 dan seterusnya. Tapi karena di bawahnya sini itu ada n kuadrat min 5 faktorial, bisa kita stop penulisannya sampai n kuadrat min 5 faktorial. Jadi minusnya semakin ke belakang itu semakin bertambah ya minusnya. Sehingga bentuknya menjadi n kuadrat min 4 kali n kuadrat min 5 faktorial, karena atas bawah ada faktorial ya, ada n kuadrat min 5 faktorial maksudnya, jadi kita tinggal hilangkan ini, habiskan. Nah, oke. Setelah itu kita bisa rubah n kuadrat min 4 faktorial ini menjadi n kuadrat min 2 faktor, n kuadrat min 4 ini kita bisa rubah menjadi n kuadrat min 2, n min 2 plus n kali n plus 2, atau seperti ini. Ya, n kuadrat min 4 bisa kita pakai acuan a kuadrat min b kuadrat, ya ini persamaan kuadrat, selisih kuadrat namanya, sama dengan a plus 2 kali a min b, kali a min b
A plus B kali A min B gitu ya. Kemudian N kuadrat min 4 itu sama dengan N kuadrat min 2 kuadrat. Atau N plus 2 kali N min 2. Nah, jadi bentuknya bisa lebih sederhana lagi. Atas bawah ada N min 2, habis kan ya. Nah, jadi hasil akhirnya sama dengan N plus 2 tambah N plus 3 atau sama dengan 2N plus 5. Oke, saya rasa untuk pengerjaan soal ini kita tidak membutuhkan waktu lama ya, dengan catatan kita paham konsep dari faktorial atau kita paham konsep dari aljabar pada soal nomor 2. Selanjutnya nomor 3. Ada soal sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 8/3 pangkat N. Nah, ini sigma itu bisa kita katakan notasi penjumlahan. Nah, maksudnya adalah 8/3 pangkat 0, nanti N-nya diganti 0 gitu ya. Jadi ini N-nya nanti bisa diganti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8, sampai tak hingga. Nah, totalnya nanti berapa? Atau jumlahnya nanti berapa? Oke. Jadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 8/3 pangkat N itu sama dengan 8/3 pangkat 0 ditambah 8/3 pangkat 1 ditambah 8/3 pangkat 2 dan seterusnya sampai 8/3 pangkat tak hingga, atau bisa kita sebut deret tak hingga, dan kita mencari jumlah dari deret tak hingga ini. Nah, jumlah dari deret tak hingga ini dirumuskan sebagai S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Dengan S tak hingga artinya jumlah suku tak hingga, A itu suku pertama berarti di sini 8/3 pangkat 0 ya. Kemudian R itu rasio. Rasio itu pengali, atau bisa kita cari dari U2 per U1 atau U3 per U2 dan seterusnya. Nah, nanti kita pakai angka yang sederhana. Nah, sehingga kalau dari soal ini, A-nya kan 8/3 pangkat 0 ya. 3 pangkat berapa? 3 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Angka berapapun kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Atau bisa kita tulis hasilnya 8/1 atau 8 saja. Kemudian R-nya adalah U2 per U1. U1 kan sama dengan A ya, suku pertama. Jadi 8/3 pangkat 1 atau 8/3 per 8. 8/3 per 8. Nah, berarti kan 8/3 kali 1/8 ya. Oke, kita buat coretannya di sini. 8/3 kali 1/8, gitu kan. 8-nya habis, sisa 1/3. Sehingga R-nya 1/3. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke rumus saja. Ya. Rumusnya tadi kan A per 1 min R kan. Nah, jadi 8/1 min 1/3. 1 dikurangi 1/3 hasilnya 2/3. Ada pembagian pecahan, berarti kita rubah ke perkalian, dan pecahan yang kedua kita balik ya. Jadi bentuknya 8 kali 3 per 2. 8 kali 3 per 2, 8 dibagi 2 dapat 4. 4 kali 3 sama dengan 12, sehingga hasilnya 12. Oke, cukup mudah ya. Jadi kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan soal aljabar TPA SIMAUI jika kita paham konsep-konsep dasar dari aljabar ya, materi-materi dasar dari aljabar. Oke, selanjutnya nomor 4. Diketahui 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 1. Manakah yang menunjukkan hubungan di antara X kali Y per X, dan X kali Y kuadrat. Jadi, agar kita lebih mudah mengerjakan soal nomor 4, kita bisa masukkan nilai X dan Y. Nilai berapa yang kita masukkan? Sembarang ya. Nilai berapapun, asalkan memenuhi aturan ini. Di sini kan aturannya lebih dari 0 ya.
tapi kurang dari 1. Berarti X dan Y ini bilangannya positif. Bilangan positif pecahan. Boleh kita pakai pecahan, boleh kita pakai desimal yang menurut kita mudah. Nah, di sini saya akan menggunakan pecahan ya, di mana syarat dari soal ini adalah 0 kurang dari X kurang dari Y kurang dari 1. Misal kita ambil nilai X-nya seperempat dan Y-nya setengah. Kenapa saya pakai seperempat dan setengah? Biar mudah aja perhitungannya. Ya, seperempat itu kan lebih kecil dari setengah ya. Nah, sehingga kalau kita cari X kali Y-nya, itu sama dengan seperempat kali setengah atau seperdelapan. XY kuadrat ya tinggal seperdelapan dikuadratkan, dapatnya 1/64. Y per X berarti pembagian pecahan ya. Pembagian pecahan setengah dibagi seperempat. Nah, ingat konsep pembagian pecahan, setengah pembaginya kita rubah perkalian, seperempatnya kita ubah jadi 4/1, sehingga bentuknya 4/2 atau sama dengan 2. Nah, jadi yang paling besar di sini nilai Y per X. Yang paling kecil nilai X kali Y pangkat 2. Jadi hubungan antara XY, Y per X, dan XY kuadrat adalah Y per X lebih besar dari X kali Y, lebih besar dari XY kuadrat. Ya, jawabannya yang E. Kalau kita pakai angka lain selain seperempat dan sepertiga, apakah boleh? Boleh. Misalkan kita pakai 1/6, Y-nya kita pakai sepertiga ya. Asalkan memenuhi aturan ini ya. Aturannya kan bilangan X dan Y ini positif karena 0 lebih kecil dari X dan Y. Kemudian X dan Y ini kurang dari 1 yang artinya pecahan. Ya, di mana X lebih kecil dari Y. Jadi pakai angka berapapun bisa ya. Yang penting sesuai syaratnya. Dan kita juga sebaiknya pakai angka yang simple aja biar perhitungannya lebih mudah. Oke, gampang ya Sobat TPA ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Nilai dari 9 plus 1 kali 9 pangkat 2 plus 1 kali 9 pangkat 4 plus 1 per 9 pangkat 8 min 1. Kalau kita hitung manual, jelas kita membutuhkan waktu yang lama. Nah, kali ini lagi-lagi kita akan menggunakan konsep selisih kuadrat dari persamaan kuadrat ya. Oke, bentuknya seperti ini. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Nah, kita ganti A kuadratnya jadi 9 pangkat 8 ya. Sehingga A-nya sama dengan 9 pangkat 4. Yang mau kita pecah dulu adalah pangkat yang paling besar ya. Jadi di sini yang kita pecah dulu adalah 9 pangkat 8-nya. 9 pangkat 8 min 1. Biar kita bisa menyederhanakan. Kemudian B kuadratnya itu 1, B-nya 1. 1 pangkat berapapun 1 ya. Jadi akar 1 ya pasti hasilnya 1 gitu kan. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Di mana 9 pangkat 8 min 1-nya sudah berubah menjadi 9 pangkat 4 min 1 sama 9 pangkat 4 plus 1. Nah, di sini atas bawah ada 9 pangkat 4 plus 1. Kita hilangkan, ya, kita eliminasi. Tinggal 9 pangkat 4 min 1. Nah, dengan cara yang sama, kita pecah 9 pangkat 4-nya. Ya. Kita ganti A kuadrat sama dengan 9 pangkat 4, sehingga A-nya 9 pangkat 2. B-nya tetap ya, tetap pakai angka 1. Nah, jadilah seperti ini ya. Jadi, 9 pangkat 4 min 1 berubah menjadi 9 pangkat 2 min 1, 9 pangkat 2 plus 1. Atas bawah ada 9 pangkat 2 plus 1, habis ya. Nah, dari bentuk ini kita boleh hitung manual. Tapi saran saya sih dipecah lagi aja biar kita ngitungnya nggak terlalu banyak ya, biar kita ngitungnya ya sama saja hasilnya sih ya, suka-suka ya, mau dihitung manual dari sini karena sudah kecil kan pangkatnya, atau kita pecah lagi 9 pangkat 2 min 1 jadi 9 pangkat 1 ya, 9 plus 1 atau 9 plus 1 kali 9 min 1. Atas bawah ada 9 plus 1 habis, sehingga hasilnya ini kan 1 ya, 1, 9 dikurangi 1 jadinya 1/8. Oke.
Baik Sobat TPA, cukup sekian video kali ini. Nantikan video berikutnya kita bahas materi yang lain, bisa deret, bisa aritmatika, maupun penalaran ya. Nah, di sini Mr. TPA hanya membuktikan bahwa tidak semua soal SIMAUI susah. Banyak soal SIMAUI yang bisa dikerjakan dengan cara cepat dan singkat. Nah, untuk info lebih lanjut bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah, sudah Mr. TPA tuliskan, atau gabung di grup Telegram agar bisa update soal-soal dan pembahasan terbaru. Oke, sampai jumpa Sobat TPA.